Selamat datang pemirsa, bersama saya Ibrahim Lee. Kali ini saya akan membawakan berita dari kelompok 4. Berita pertama, memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa dan Bali, tren bersepeda masih menjadi olahraga yang paling digandrungi oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari dibatasinya mobilitas masyarakat. Masih tingginya orang yang bersepeda membuat banyak bengkel-bengkel sepeda modern dibuka. Ingin tahu seperti apa bengkel sepeda modern? Ini liputannya. Olahraga bersepeda menjadi alternatif olahraga di kala pandemi. Sejak PSBB pertama hingga saat ini, masih menjadi sebuah olahraga yang paling diminati. Karena banyaknya orang yang bersepeda membuat bengkel-bengkel sepeda kepenuhan dan akhirnya menolak-nolakin customernya. Berkaca dari hal tersebut, Bengkel Selatan memberanikan diri membuka bengkelnya. Di kala pandemi seperti ini loh. Nah, bengkel yang berada di Jalan Nangka 1, nomor 6, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Di sini kalian bisa servis sepeda tanpa harus takut ditolak. Karena Bengkel Selatan menerima seluruh jenis sepeda dan juga seluruh segala servis. Seperti servis kecil, ngerakit sepeda dari nol, repaint, servis besar, bahkan kalau kamu cuma ingin tanya-tanya mengenai sepeda juga bisa. Di sini menjual spare part dan aksesoris yang susah dicari loh. Rikut merupakan penuturan owner dari Bengkel Selatan mengapa membuat bengkel sepeda di kala pandemi seperti ini. Alasan utamanya. Alasannya apa ya? Jujur ya? Iya, jujur. Gue dari awal Jangan bilang cuan deh. gue kenal Febri udah lama ya. Nah. Terus tiba-tiba, gue kan baru banget sepedaan nih. Gue orangnya tipikalnya oportunis orangnya. Oh, oportunis. Iya, gue jujur aja. Kayaknya bengkel lagi susah nih gara-gara kita mau servis ditolak-tolakin mulu. Iya. Oh iya. Gara-gara ditolakin, Pengalaman itu kayak gara-gara ditolakin kenapa itu nggak kita buka kesel. bengkel aja gitu. Iya, jadi gara-gara ditolak. asli. Lebay banget nih. Gara-gara ditolakin. Emang bener ditolak. Bener-bener. Jadi ini bisa dibilang proyek sakit hati ya? Iya, proyek sakit hati ditolak. proyek sakit hati. Mau servis, bang penuh nggak bisa. Oh yaudah, oke udah kita buka aja, Feb. Gila ditolak mulu. Gitu deh. Oh tadinya begitu. Nah, ini membedakan Bengkel Selatan berbeda dari bengkel-bengkel sepeda lainnya. Selagi kamu menunggu sepeda, kamu bisa nongkrong di coffee shopnya loh. Yang juga memiliki rooftop yang asik banget di kala sore-sore gitu. Jadi saat kamu nungguin sepeda, kamu gak bosen deh. Jadi, buat kamu yang masih bingung mau mulai sepedaan, bisa datang ke Bengkel Selatan. Karena mereka sangat open buat kamu yang masih ingin tanya-tanya dulu sebelum terjun bersepeda. Berbeda dari bengkel-bengkel biasanya yang kotor dan panas, di sini kamu dijamin betah nungguin sepeda di servis. Karena bisa ditemani kopi dan juga makanan yang bakal menggoyang lidah. Menciptakan bersepeda tanpa pandang merek merupakan visi dari Bengkel Selatan. Karena yang penting sepedaannya, bukan sepedanya. Satu sepeda di jalan berarti satu mobil menghilang dari jalan. Sehatkan tubuh juga menyehatkan bumi kita. Keep safety on the road. Berita selanjutnya, masih di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang menuai banyak pendapat di kalangan publik, seperti pelaku usaha salah satunya, sehingga memunculkan opini publik tentang PPKM. Lalu, bagaimana pendapat warga ibu kota mengenai PPKM ini? Berikut liputannya. Saat ini, Jakarta sedang diperlakukan PPKM atau seperti yang kita tahu, biasa disebut dengan PSBB. Food and beverage merupakan salah satu jenis usaha yang cukup terdampak pada saat ini. Jenis usaha tersebut diminta untuk memperbolehkan datangnya pengunjung sebanyak 25% saja. Jenis usaha tersebut juga hanya diperbolehkan untuk membuka kafe dan restoran sampai hanya dengan jam 7 malam. Sekarang saya sedang berada di salah satu kafe yang terdapat di daerah Jakarta Utara. Nanti kita akan tanyakan pendapat mereka tentang keadaan kafe
pada saat ini. Ya, sekarang kita bisa masuk aja. Dampak dari PSBB ini bagi usaha ini menurut Bapak? Kalau menurut saya dampaknya cukup besar ya, karena untuk sektor pelaku usaha, apalagi ini sektor food and beverage, pasti sangat berpengaruh besar. Untuk sektor penjualannya pasti menurun, yang dari biasanya penjualannya cukup tinggi, mungkin sekarang bisa jauh di bawahnya, karena kan PSBB ini hampir cukup begitu besar dampaknya bagi sektor usaha ini gitu. Karena kan PSBB ini secara tidak langsung menghilangkan customer yang biasanya datang untuk nongkrong di sini, beli makan di sini, langsung di sini, mereka jadi hilang karena mereka lebih dominannya, mereka lebih suka duduk di sini, minum di sini dan makan di sini ketimbang daripada mereka bawa pulang makanan dan minumannya. Oh ya, seperti itu ya. Iya. Ya, nah, itu aja Pak. Siap. Pemberlakuan PPKM ini menurut Mbak itu efektif gak sih bagi usaha seperti ini Mbak? Kalau menurut saya sebenarnya kurang efektif karena memang pada dasarnya kalau misalkan suatu kebijakan kan masih ada plus minusnya. Mungkin dalam sisi positifnya itu bisa mengurangi pemaparan yang COVID itu kan. Cuman kalau negatifnya buat usaha berdampak ini banget sih berpengaruh. Soalnya kayak kalau misalkan nggak PKKM ini kan mungkin pendapatannya bisa lebih. Cuman gara-gara kebijakan ini jadinya pendapatannya sedikit. Terus orang-orang juga mikirnya jadi lebih jarang ada yang datang karena waktunya kan terbatas kan kayak buat makan di sini gitu. Itu aja sih. Ya. Makasih Mbak ya atas waktunya. Berita selanjutnya, belakangan ini kasus kriminal di masa pandemi meningkat pesat, dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga pencurian. Seperti salah satu warga yang kehilangan sepeda motor di rumahnya. Tempat terjadinya pencurian ini berlokasi di kota Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Jalan Panti Asuhan Pondok Aren. Untuk lebih jelasnya, rekan tim kami sudah berada di lokasi kejadian untuk menanyakan narasumber sekaligus sebagai korban pencurian hilangnya sepeda motor. Bagaimana sih Mas kronologi dari kehilangan motornya? Bisa dijelaskan? Jadi saya kurang tahu juga kronologi karena saat itu saya lagi nggak ada di rumah. Jadi motor saya saat saya sampai rumah tiba-tiba orang tua saya nyamperin saya, dikira saya yang bawa motornya. Ternyata udah ada yang ngambil duluan motornya. Apakah Mas sudah melaporkan kehilangan ini kepada polisi atau RT setempat? Sejauh ini saya sudah menyampaikan kehilangan kepada kepolisian, tetapi dari pihak kepolisian pun belum memberikan informasi apa-apa. Mungkin nanti atau selanjutnya bisa dikasih tahu dari polisi. Oke. Kemudian kapan sih Mas kira-kira ini motor bisa hilang? Kejadiannya itu selesai sih seminggu lalu, saya lupa hari apa. Dan kejadian hilangnya itu 4.20 setengah 5 pagi saat subuh Pagi ya. Kenapa sih Mas bisa terjadi kehilangan motor di rumah Anda? Apa saat itu Anda sedang pergi atau sedang kemana? Iya, saya kebetulan saat itu sedang pergi. Jadi pas saya pulang dan tadi lagi orang tua saya tiba-tiba nyamperin, gerbang sudah kebuka, saya nggak tahu apa-apa kan, dikira saya yang bawa motor, ternyata udah ada maling. Baik, terima kasih. Iya. Berita selanjutnya, kondisi di sekitar Bundaran HI terlihat cukup ramai walaupun adanya PPKM ini. Bagaimanakah keadaan di Bundaran HI? Kita akan bertanya kepada rekan yang sudah ada di sekitaran lokasi. Berikut liputannya. Ya, kembali lagi bersama saya Farhan Muhammad Dilan Ravendra di sini pada hari Minggu, tepatnya pukul 17.30. Sekarang saya berada di sekitaran Bundaran HI. Di sini saya ingin melihat bagaimana kondisi Bundaran HI selama pandemik PSBB ini. Masih cukup ramai kendaraan, orang-orang berjalan dan orang-orang berolahraga juga. Tetapi mereka tetap memakai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Anchor.
Berita selanjutnya, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap seluruh sektor, terutama ekonomi. Sektor ekonomi yang terdampak salah satunya adalah pedagang kaki lima. Selama pandemi, pedagang kaki lima mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Bagaimana kondisi para pedagang yang tetap berjualan di masa pandemi ini? Berikut liputannya. Halo pemirsa, hari ini Minggu 17 Januari 2021. Saat ini saya sedang berada di depan kampus UPN Veteran Jakarta, tepatnya di depan pedagang kaki lima depan UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan meliput tentang pandemi berdampak pada pedagang di depan UPN Veteran Jakarta. Mari, ayo. Oke, hari ini saya sedang bersama dengan Bapak yang menjual soto di depan UPN Veteran. Dengan Bapak siapa, Pak? Darmono. Bapak Darmono. Oke, Pak, bagaimana dengan penjualan soto di masa pandemi ini, Pak? Apakah menurun atau bagaimana, Pak? Sangat sepi, sangat menurun. Sangat sepi ya. Bagaimana Bapak menyiasatinya? Apa dengan dengan online, tetap online apa tetap begini aja, Pak? Begini. Tetap begini aja. Oke, dan gimana? Apakah yang menjual apakah pembeli sini yang membeli tetap ada, Pak? Ada. Tetap ada 1-2 orang ya, Pak ya. Dan apakah pembeli di sini tetap memakai masker atau nggak pakai masker, Pak? Tetap pakai masker. Tetap pakai masker, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, sekian liputan dari kami. Terima kasih, balik ke News Anchor. Demikian berita dari kelompok 4. Saya Ibrahim Lee, pamit undur diri.